Langsung aja, pertanyaan pertama, apa bedanya antara drakor, I'm okay, I'm fine, Kincana, Kincana, teng neng 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 neng, dan sinetron? Kamu lupa? Dari tadi kamu suruh aku untuk melihat, Dewa. Aku nggak bisa melihat. Aku buta, Dewa. Silahkan dijawab, gua kasih waktu kalian buat mikir dulu. Kalian langsung tulis di kolom komentar. Kita rehat sejenak. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Suka nonton, skip, belum. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian Timothy Vidalo, kita masuk di segmen review. Gila ya. Lo pasti nggak pengen ingat lagi momen ini. Sakit tuh anjing. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan di opening tadi. Apa bedanya antara sinetron sama drakor? Ya, mungkin kalian udah tulis di komentar. Jawaban kalian nanti coba gue cek, gue periksa. Tapi ya, buat kalian yang bilang, Bang, dari bahasanya aja udah beda, Bang. Gua tampol lu, sumpah. Oh wow. Ya nenek gue yang lagi tidur di sofa di bawah tahu anjing jawabannya. Ya coba pakai critical thinking kalian di luar culture, di luar bahasa. Sebenarnya apa titik perbedaan antara drakor sama sinetron? Oke, mungkin yang gue temukan pertama ya, jumlah episode mungkin. Kalau sinetron itu kan bisa ratusan, bisa ribuan, bahkan lu bisa lihat kan tukang bubur naik haji 2185 anjing ya. One Piece kalah coba sama tukang bubur naik haji ya. Lebih bagus ini series deh. Ya, dan gue inget banget dulu gue main di sinetron Jagoan Silat tuh gue saingan sama tukang bubur naik haji. Nggak bisa kalah jauh ratingnya bos, tukang bubur naik haji nomor 1 anjing. Aku rasa jagoan ya. Tapi ya kalau drakor itu memang episode lebih fokus ya. Episode itu ya belasan ya, maksimal 20-an lah gitu ya. Nah, sedangkan memang sinetron lebih quantity over quality gitu. Makanya yang terjadi adalah tayangnya itu setiap hari. Jadi kejar tayang. Kayak dulu gue gila-gilaan tuh sampai subuh-subuh syuting gitu ya. Episode-nya langsung keluar ya 2 hari setelahnya gitu. Belum kejar tayang, bodo amat sama kualitas, visual efeknya tolol gitu, cerita kayak tolol. Yang penting ada aja buat tontonan masyarakat SDM rendah. Nah, tapi kalau drakor lebih fokus, makanya mungkin secara cerita udah pasti lebih elegan. Karena ya tayangnya paling 2 kali seminggu, maksimal ya 4 kali lah ya. Ada yang sekali seminggu. Itu satu. Nah, yang kedua perbedaannya adalah kalau di drakor itu ya nggak banyak orang yang punya super power, dimana dia cuma gerak-gerakin mata-mata begini doang, tiba-tiba ada suara hati yang keluar. Nah, itu kan selalu ya, kalau misalnya gue buka TV ya, selalu aja kalau misalnya lagi di RCTI, Indosiar atau apapun itu sinetron, kalau nggak adegannya lagi berantem, adegan lagi pakai superhuman strength, kekuatan hati nurani tadi gitu. Memang benar, kalau Tari ini cantik dan penuh daya pikat. Pantas saja menantuku suka sama dia. Kayaknya aku juga bisa suka sama dia. Ya di drakor juga ada sih, cuman nggak sesering sinetron. Itu bener-bener tiap menit ada adegan hati nurani. Cuma gue ngerasa selain dari kedua perbedaan tersebut, terlalu banyak kesamaan antara drakor sama sinetron gitu. Beda-beda tipis doang sebenarnya. Selalu titik beratnya di drama. Jadi hal-hal yang sepele di drama-dramain gitu ya, supaya bisa ngacak-acak hati penonton. Karena lagi-lagi yang namanya juga drama Korea, drakor gitu. Esensinya di dramanya, dramatisasinya. Harus drama baru penonton bakal suka. Dan lagi-lagi ya, gue ngomong kayak gini bukan artinya itu hal yang salah. Lagi-lagi namanya selera gitu. Bahkan kalau misalnya kalian suka nonton sinetron ya gue gak ada masalah aja ya, paling masalah SDM. Tapi kalau misalnya suka drakor ya nggak ada masalah, ini selera gitu ya. Tapi kalau buat gue pribadi di sini gue ngomong kayak gini karena konteks. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan ini, karena ini formatnya ya bisa dibilang format drakor lah ibaratnya, ya lu harus paham dulu. Karena gue sama sekali bukan pecinta drakor, gue ngerasa kebanyakan drakor itu template-nya sama aja. Ada cowok ganteng, cewek cantik, ada plot twist, ada adegan payung, jadilah tuh barang gitu. Tambah musik enak. Nah, itu kan udah pasti tuh. Episode 8 ada adegan kissing-kissing. Itu selalu template kan seperti itu. Dan secara ceritanya tuh sebenarnya kopong, cuman mainin di emosi di drama-dramanya aja dan orang bakal suka. Ya itu bukan selera gua. Tapi gua nggak bisa pungkiri juga ya, ada beberapa drakor yang bagus juga kok secara plot cerita memang dalam. Kayak misalnya Moving tuh, gila superhero drakor kayak ala ini apaan, gua anggap remeh-temeh gitu kan. Ternyata
politik, mampus isinya kan, kaget gue. Meskipun di awal drakor tiba-tiba masuk dalam banget nih, antara Korea Utara Korea Selatan, drakor superhero tapi action gitu. Jadi menurut gue banyak lah ya, nggak usah gue jabarin satu-satu. Kalian bisa tulis di kolom komentar rekomendasi drakor menurut kalian tuh apa aja. Cuma nah sekarang kita masuk ke pembahasan film ini. Ini film yang dibuat oleh Imaginary. Maaf ya, gue harus mulai dari sini. Dan pas pertama kali project film ini diumumkan sama Imaginary, gue sangat-sangat tertarik. Bukan karena drakornya, karena gue bukan pecinta drakor, tapi karena judulnya. Cinta tak seindah drama Korea. Ada sebuah antitesa di situ, ngerti nggak? Ada kata tak, ya kan? Cinta tak seindah drama Korea. Artinya, kemungkinan besar film ini akan menjadi antitesis untuk film dengan template drakor yang udah basi menurut gua, yang ceritanya kopong, cuman ngandelin dramatisasi seperti itu aja. Makanya ada taknya di situ kan. Ini yang gua cari-cari nih, gua bilang gitu kan. Sebuah paradoks, sebuah film dengan format drakor, tapi isinya tak seindah drakor, tak seindah drama Korea. Menurut gua menarik sekali. Tapi setelah gua nonton film ini sampai habis, tiba-tiba aja nih pas film selesai, keluar judul filmnya seperti biasa. Tapi kata tak tadi yang jadi menarik, yang jadi antitesis malah dicoret. Jadinya adalah cinta seindah drama Korea. Ya, jadinya drakor-drakor juga filmnya. Ya, gue sangat menyayangkan karena gue ngeliat gini. Gue tuh fans Imaginary. Gue selalu nonton, gue nggak ada film Imaginary yang belum pernah gue tonton. Nah, termasuk Kakak Bos kemarin yang gue banyak kritik, tapi at least secara konsep tuh masih ada yang ditawarkan sama Mas Ari kritik gitu. Stigma terhadap orang timur. Wah, itu kan isu sosial yang cukup menarik. Atau misalnya di Jatuh Cinta seperti film-film, stigma terhadap produser-produser film di Indonesia. Dibawa, menarik sekali gitu. Sedangkan di film ini gue nggak ngerasa ada keunikan yang seperti film-film Imaginary sebelumnya. Yang gue harapkan pada awalnya, gue cuma berharap dari kata tak tadi tuh, cinta tak seindah. Itu akan menjadi sebuah plot yang menarik yang dibawakan Imaginary, yang gue harapkan, tapi ternyata malah nggak seperti itu gitu. Tapi ya tetap aja ada isu sosial yang dimasukkan, kayak misalnya masalah insecurity gitu ya. Itu masih ada, tapi kayak kecil lah, bagian kecil gitu, kayak cuma jadi subplot, cuman bukan jadi keresahan utamanya gitu ya. Intinya, ini tetap drakor. Sinopsisnya gini, Bimo, seorang pasangan yang begitu sempurna, terlihat sangat-sangat baik, nge-arrange sebuah kejutan untuk pacarnya yang bernama Dea, yang diperankan sama Lutesha, untuk bisa liburan ke Seoul, Korea Selatan, bersama dua temannya. Nah, tapi konflik dimulai ketika mereka lagi liburan di Korea Selatan. Si Dea ini tanpa sengaja ketemu sama cinta pertamanya pas masih SMA, yang namanya Julian, diperankan sama Jerome Kurnia. Dan terjadilah cinta segitiga ala-ala drakor, seperti yang terlihat di posternya. Dan kalau misalnya posternya seperti ini, ya yang kita expect adalah plot utamanya di cinta segitiganya. Dan memang di awal-awal film gue ngerasa durasi memang kebanyakan berfokus ke hubungan antara Bimo dengan si Dea, terus nanti ketemu sama Julian, terus Julian dikasih konteksnya. Oh, masa lalu mereka pas masih SMA, kenapa mereka bisa saling mulai cinta tuh kayak gimana gitu, dengan transisi dari masa sekarang ke masa lalu. Menurutku cukup smooth ya, transisinya enak, kata-kata enak, ditambah lagi dengan masa lalunya dipakein color grading yang sedikit berbeda, dibikin agak kecoklatan, lebih ke memori yang begitu indah. Menurut gue itu menarik. Jadi setiap karakter di film ini tuh dikasih subplot, dikasih pendalaman karakter, mulai dari Dea itu sendiri sampai ke Julian. Kenapa Julian tiba-tiba hilang, bla bla bla, kenapa si Bimo begini-begini, itu semua dijelasin secara lengkap. Sehingga gue nggak tahu perasaan kalian ketika nonton film ini gimana, cuman buat gue pribadi yang dari awalnya gue agak kesel sama si Julian, karena gue anggap bangsat nih, ini tipe-tipe pecelor bangke nih kan. Kalau misalnya cewek yang ngerebut cowok kan pelakor, kalau cowok biasa harusnya pecelor, ya nggak sih, perebut cewek orang, ya nggak sih? Oke, tapi si pecelor ini gue pikir ya akan menjadi cowok-cowok toksik yang asal ngerebut cewek orang sembarangan. Dan gue punya ketakutan terhadap hal yang seperti itu gitu, karena gue orangnya cemburuan gitu kan. Gue juga punya cewek dan dia sering pergi karena dia aktif musuh juga kan. Jadi ya gue agak takut juga tuh kalau misalnya dia kayak ini. Aduh, agak cemburuan lah. Nah, ini film-film model kayak gini, ini agak nightmare buat gue, karena gue ini cowok bangsat yang bikin gue kesel sumpah kalau tipe-tipe yang diperankan sama si Jerome Kurnia seperti ini. Nah, cuman lama-lama karena pembangunan karakter, developmentnya, pendalamannya, menurut gue kita mulai bisa beralih malah dari yang awalnya Bimo kok jadi sekarang jadi timnya si Julian malah. Janji ya, nggak akan cari opa-opa Korea. Son has a shot. Dan gue sangat-sangat mengapresiasi Ci Meira Anastasia ya, yang katanya gue dengar-dengar penggila drakor kelas berat.
Dan itu tercerminkan, ini kan film perdananya dia di layar lebar ya. Itu bener-bener memang ini format drakor banget. Dan saking format drakornya banget, gue lebih ngerasa film ini lebih cocok dijadiin series. Karena apa ya, setiap karakternya itu dibangun satu persatu, dikasih cerita, dan agak numpuk kerasanya. Bahkan sampai ke bagian akhir ini durasi udah 2 jam, lu bayangin ya, jarang-jarang ya 2 jam filmnya. Dan menurut gua agak kelamaan di bagian akhir karena subplotnya tuh terlalu meluber kemana-mana dan gak balik lagi ke penceritaan utama mengenai cinta segitiga ini gitu. Gak ada benang untuk menjahit keseluruhan cerita subplot-subplot ini balik lagi ke plot cerita utama mengenai cinta segitiga ini, nggak ada. Coba aja kalau misalnya fokus ceritanya lebih fokus ke persahabatan ketiga orang ini aja dibandingkan cinta segitiganya. Jadi ketika si ini Anya Geraldine dikasih konflik sendiri, temennya satu lagi dikasih konflik sendiri lagi, tapi somehow nanti di bagian akhir semuanya akan kerangkai balik lagi ke tema besarnya mengenai persahabatan mereka bertiga. Menurut gua ceritanya akan lebih fokus, kita akan lebih enak nontonnya. Dan selain dari penulisan ceritanya, dari segi visual pun ya ini bener-bener Korea banget lah. Mereka syuting bener-bener di Korea langsung, ibarat udah cheating sih menurut gua. Kalau misalnya kayak gini kayak kemarin film The Architecture of Love itu juga syuting di luar negeri tuh cheating ibaratnya. Udah cakep aja lu, asal shot udah bagus gitu. Emang pemandangannya udah bagus gitu. Ada penjual kaki lima pinggir jalan pakai tenda, mereka makan bareng makanan tradisional Korea, autentik semuanya. Orang-orang interaksi antara pembeli sama penjual, menurut gue bagus banget. Dan detail-detail kecil tuh kayak diperhatikan banget, sampai kayak gue ngeliat ada HP ini di filmnya gitu ya. Dan itu kan kita selalu lihat ya di drakor-drakor pasti ada HP ya brand itulah. Lu tahu sendiri ya. Gua nggak tahu ini product placement atau enggak secara soft, tapi ya kalau product placement ada juga dari BCA. Menurut gue itu agak kasar juga. Ada beberapa part yang harusnya lagi serius nih, kayak lah kenapa lu masukin lu close up kartu BCA, itu menurut gue agak ganggu sedikit. Tapi oke lah, itu nggak yang masalah parah banget. Bahkan sampai musik-musiknya menurut gue enak semua. Scoring musiknya bagus, soundtrack-soundtracknya dipakai bagus. Kayak misalnya menurut gue sangat jenius dengan menggunakan lagu lokal dari project pop yang berjudul Ingatlah Hari Ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, namanya rasa ini. Ditranslate ke Korea, dinyanyikan oleh Shakira. Maksudnya Shakira Jasmine. Beatnya jadi jauh lebih asik, lebih modern. Gua suka banget penggunaan lagu ini di sepanjang film ini. Bikin gua betah banget nontonnya. Ditambah lagi acting-actingnya menurut gua bagus-bagus semua ya. Terutama Lutecia, gua udah berkali-kali bilang Lutecia ini untuk sekarang ya, aktris sekarang ini kayaknya top 5 yang terbaik menurut gua di Indonesia saat ini, Lutecia. Karena ya dia selalu bisa jadi apapun. Mau jadi cewek jahat, cewek sinis, mau jadi cewek suka ngomong kata kasar, semuanya bisa. Cewek romantis bisa gitu. Kemarin Ali Topan bagus. Ini juga sekarang jadi anak SMA bisa gitu. Bener-bener anak muda banget. Beda sama Anya Geraldine pakai baju SMA. Mohon maaf masih kelihatan bukan anak SMA. Tapi kalau Lutecia bisa bener-bener jadi anak SMA dengan cara ngomongnya sama adiknya. Bagus banget aktingnya. Bahkan sampai anak-anak kecil. Anak-anak bocil yang selalu gua kritik di film-film lain, di sini pakai bahasa Inggris pede banget, kerasa, lucu, kocak malah. Emang Imaginary ini gue perhatiin kalau masalah dialog ya jarang banget fail gitu. Jadi itu yang bikin gue selalu betah nonton film-film Imaginary. Kayak misalnya ada satu shot juga tuh di subway dengan blockingannya Anya Geraldine di posisi bawah, angle atas gitu ya. Jadi merasa terintimidasi, jadi kerasanya kita juga sebagai penonton ngerasain gitu ya perasaan si Anya Geraldine. Terus angle bawah untuk dua orang temannya gitu yang lagi berantem, mereka berdua, ada satu shot long take mereka dialog berantem. Menurut gua itu keren banget. Lagi-lagi chemistry-nya bagus banget. Paling satu aja catatan dari gua masalah di editingnya, ada beberapa scene yang entah kenapa kerasa cut-to-cut-nya ini patah, nggak kerasa smooth. Jadi misalnya nih ya, kita lagi pakai angle close up nih, gerakannya tuh entah kenapa lagi beda, lagi begini. Terus pas angle-nya pindah ke wide angle, gerakannya udah beda lagi, udah pindah posisi. Ya mungkin karena filmnya Chimera pertama kali, jadi ya mungkin ya ini hal yang menurut gue masih bisa dimaklumi. Cuman memang agak sedikit mengganggu gitu ya. Beberapa scene memang kerasa banget. Tapi selebihnya menurut gue oke-oke aja. Ya paling yang tadi tuh secara plot cerita yang menurut gue kurang suka ya. Masalah film drakor yang bener-bener jadi drakor banget ya, tidak sesuai dengan judulnya. Bahkan sampai plot twist di akhir menurut gue murahan sebenarnya. Banyak orang yang bisa buat cerita gini. Lagi-lagi drakor kayak ya udah tiba-tiba aja, tiba-tiba
tiba-tiba yang penting drama, yang penting orang bisa kayak wah gitu kan. Orang Indonesia kan paling suka tuh ya dibikin kaget plot twist yang padahal menurut gua ya gampang sih buat plot twist kayak begituan. Ditambah lagi perubahan karakter juga aneh banget dari yang awalnya si Lutetia ini, si Dea ini sama si cowok anggap aja Budi ya, gua gak mau spoiler ya. Anggap aja sama si Budi awalnya scene terakhir mereka sebenarnya agak berantem kayak jangan maksa gue loh. Abis scene apa terus nanti tiba-tiba di bagian akhir lo udah scene payung aja anjing ala drakor gitu. Itu sih yang jadi masalah. Mungkin gue akan kasih final score 6,6/10 alias kurang. Masih gue taruh di kurang karena masih banyak sekali kelemahan yang gue temukan di sini. Cuman ya lagi-lagi karena actingnya bagus, dialognya bagus banget, shot-shotnya juga cukup cakep ya. Gue nggak bisa taruh di sampah jauh dari kata sampah. Ini masih sangat bisa dinikmati. Gue bisa rekomendasikan film ini untuk kalian. Kalian kalau punya pendapat yang berbeda tulis di komentar. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.